kuliner, masuk wisata kuliner yang di Menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam jumpa kembali ya. Salam satu tekad ya, satu jiwa, satu perjuangan. Bersama kita bisa ya bersama. Nah, itu ya. Jadi selamat bertemu dengan saya kembali di Suaranya Oplosan, narasi-narasi yang tajam terpercaya. Didukung dengan live literasi hidup dari kenyataan yang ada di situasi dan kondisi terkini di sosial kehidupan masyarakat. Di kesempatan kali ini ada satu hal yang menarik ya. Satu hal yang menarik itu ada dua hal. Yang pertama mengenai program pemerintah tentang makan gratis ya. Ketika saya melayani satu pembeli saya, kebetulan pembeli saya itu seorang anak yang lulusan SD ini, baru masuk SMP. Saat itu dia beli dagangan saya, kemudian saya tanya satu hal yang menarik. Neng, bagaimana menurut kamu tentang program makan gratis? Lalu dia menjawab, Pak, kalau saya nggak setuju Pak, wong bantuan pendidikan kita yang kemarin aja sudah dipotong, ya kan? Apalagi makan gratis, sekarang katanya dipotong lagi. Saya lebih baik justru bantuan itu digunakan untuk membeli kuota Pak, karena saya butuh belajar banyak menggunakan kuota. Karena di rumah itu kita harus sering beli kuota, saya pengen pintar Pak. Nah, ini saya juga terketuk ya pintu hati saya, nurani saya ketika anak lulusan SD baru masuk SMP sudah berpikir sampai di situ. Lalu saya tanya, "Loh kenapa kok kamu tahu?" Ya kan saya kan sekarang ada ini handphone Pak, tentang program makan gratis, saya lihat, saya belajar ya kan. Kemudian dari sini juga itulah kenapa saya akhirnya minta daripada untuk makan gratis, lebih baik untuk beli kuota supaya saya bisa belajar lebih banyak. Nah, ini salah satu contoh ya, permasalahan yang nanti ada hubungannya tentang topik yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini berarti kan ada satu hal yang menarik ketika seorang anak kecil baru lulusan SD sudah bisa cerdas dengan memberikan pendapat dan masukan. Lalu hubungannya dengan apa? Nah, ini kemarin rame-rame demo, ya kan, demo tentang mahasiswa, kemudian buruh, kemudian ada juga kemarin profesi ya, dari gabungan profesi dan banyak komponen masyarakat serta ormas ya di akhir masa jabatan Pak Jokowi untuk segera lengser ya, karena mungkin seperti itu tadi salah satu kebijakan ya itu sebenarnya bukan programnya Pak Jokowi tapi programnya presiden yang akan datang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini ada hubungannya nanti dengan satu pertanyaan dari seorang rekan saya yang kebetulan juga dulu pernah jadi anggota legislasi dari salah satu partai lah. Nah, tetapi kita simak dulu bagaimana aksi demo yang kemarin terjadi. Polisi bahkan melepaskan meriam air untuk mendorong mundur massa dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini, saudara. Pembubaran dilakukan polisi lantaran demo dinilai telah melewati batas waktu yang ditentukan. Sempat bersih tegang dengan polisi unjuk rasa dari kemarin salah satu rekan saya yang juga dulunya pernah di salah satu legislasi duduknya ya di salah satu partai itu kebetulan kita ketemu dan kita sedikit ngobrol lah tentang situasi demo, kemudian apakah ini bisa terjadi ya peristiwa-peristiwa yang lalu. Saya bilang semuanya possibility, kemungkinan itu bisa terjadi karena menurut pengamatan ya banyak sebagian besar lah orang-orang yang memang sudah terjun di dunia politik itu bisa saja terjadi jika memang pemerintah tetap bersikukuh. Nah, lalu
Bagaimana menurut Mas, mana yang salah, mana yang benar? Kalau kita tidak memandang mana yang salah, mana yang benar, tetapi yang kita pandang yang disuarakan itu. Nah, ketika masa berhadapan-hadapan, mereka saling memiliki keyakinan bahwa yang mereka bela adalah benar. Nah, kalau kita bicara tentang mahasiswa, mahasiswa ini kan calon intelektual, berarti suatu ketika mereka duduk di atas, ya, sebagai legislasi, eksekutif, yudikatif. Nah, mereka pun juga harus memiliki pengalaman kehidupan, di mana nanti ketika terjadi permasalahan seperti serupa, itu mereka bisa mengambil satu kebijakan yang memang benar-benar bijak. Nah, ini saya sampaikan. Kalau benar yang salah, nah, sekarang kita kembali lagi melihat beberapa cuplikan yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Kalau menurut hukum agama nanti yang benar yang mana dalam sisi pengadilan, ya kita lihatlah, ini salah satu contoh. Ada satu berita yang saya lansir dari media mainstream, yaitu CNN, di mana di situ pernyataan Menteri Kemenmarves ya, Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan ketika terjadi OTT ya KPK tertangkap tangan kasus korupsi, nah, seorang pejabat negara ya sekelas Luhut ya yang memang menjadi decision maker juga di istana di pemerintahan Jokowi, kenapa dia bisa mengatakan OTT tangan itu kampungan, ya, OTT KPK kampungan. Nah, ini kan seharusnya sebagai pejabat publik harusnya dia memahami ini ya, dari CNN Luhut kembali sebut OTT KPK kampungan. Berarti Luhut di sini sebagai pejabat publik ya tidak menyadari bahwa dirinya dipercaya ya oleh rakyat untuk mengelola keuangan rakyat. Nah, kemudian terjadi penyalahgunaan ya penggunaan uang rakyat itu ya dengan melakukan korupsi pejabatnya, kemudian ditangkap. Nah, ini kalau kita melihat posisi benar dan salah, nah sekarang publik bisa melihat sendiri, publik harus cerdas. Jadi antara yang pro dan kontra kadang-kadang mereka saling bersikukuh. Nah, kita tarik mindset mereka, pemikiran mereka, kita lihat duduk permasalahannya. Contohnya pernyataan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, ya kan. Nah, ini OTT KPK berarti kan itu ada pejabat yang melakukan tindak korupsi dan tertangkap tangan oleh KPK, ya kan, tertangkap tangan oleh KPK. Nah, pejabat itu yang mengkorupsi atau korupsi menggunakan uang negara atau uang rakyat. Nah, berarti kan di situ bukan haknya. Nah, kalau dikatakan Pak Luhut itu OTT KPK itu kampungan, nah, silakan rakyat analisis apakah itu benar. Ketika dia mungkin mencuri lah dikatakan uangnya rakyat, ya dikorupsi, apalagi digunakan ya untuk hal-hal yang tidak baik, itu kan lebih parah lagi, dosanya berlipat-lipat, ya kan. Nah, ini berarti kan kalau kita melihat secara sisi negatif dan positif, baik dan buruk, berarti kan di sini pemerintah buruk itu. Pak Luhut buruk. Ketika pejabat itu korupsi kemudian tertangkap tangan, kemudian mengatakan KPK operasinya itu kampungan, berarti kan Pak Luhut mengizinkan kejahatan itu. Nah, ini yang publiknya harusnya cerdas. Nah, seandainya dihubungkan dengan aparat yang membela pemerintah yang boleh dikatakan jahat atau buruk, berarti kan aparat itu ya buruk. Sedangkan mereka juga punya mungkin anak yang masih kuliah, yang mereka juga punya idealisme untuk memperjuangkan nasib bapaknya juga yang karena kondisi kedudukan dan jabatannya harus nurut ya dengan pemimpin yang buruk, pemimpin yang korup, pemimpin yang jahat. Nanti kalau dilihat dari sisi baik dan buruk dari segi ilmu agama, ya saya sampaikan bahwa silakan kalian bisa menilai. Seandainya aparat itu berhadapan dengan anaknya, sedangkan bapaknya terpaksa harus berbuat jahat, membela yang jahat, berhadapan dengan anaknya yang berbuat baik. Nah, jika sesuatu ketika terjadi bencana, boleh dikatakan benturan sehingga mengakibatkan korban jiwa, nah itu tadi, silakan rakyat bisa menilai. Ini masih banyak lagi. Kenapa demo mahasiswa itu terjadi? Karena mereka lah yang bisa menyuarakan, karena mereka adalah nantinya sebagai leader calon pemimpin yang juga suatu ketika akan memimpin, kan seperti itu. Jadi ini yang menjadi topik pembicaraan saya di kesempatan kali ini, menganalisis ya kinerja kejadian-kejadian ya akibat dari kinerja pemerintah yang kurang. Nah, makanya demo itu kita bukannya mendukung atau menolak, tapi jika memang itu dipandang secara pemikiran, kemudian secara hukum sosial juga itu baik, ya sudah dilakukan.
Nah, kalau masalah terjadi benturan di lapangan seperti tadi, mana yang baik yang buruk, mana benar yang salah, ya kita proporsional dari permasalahan yang disuarakan. Jadi kericuan-kericuan yang terjadi itu mungkin harus terjadi, ya terjadilah gitu. Tinggal nanti kalau boleh dikatakan mana yang masuk surga dan neraka nanti wallahu alam kita nggak tahu, tapi duduk permasalahan baik buruknya kita sudah tahu. Itu seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ketika dari publik, kita berada di area publik, kita berhubungan dengan publik, kemudian publik itu menanyakan dan kita harus mengedukasi publik supaya publik itu benar-benar bisa cerdas, dalam arti menggunakan pemikiran logika yang baik sehingga bisa membimbing di kehidupan yang lebih baik. Ya, contohnya mempunyai kondisi ekonomi seperti ini, karena mungkin juga apakah ini kesalahan pemerintah sepenuhnya atau mungkin juga ada tindakan publik yang kurang. Nah, ini juga kan kita harus saling bisa seimbang, balance justice, ya boleh dikatakan balance justice gitu loh. Jadi keadilan yang seimbang. Nah, itu yang selama ini mungkin boleh dikatakan mereka yang menyuarakan dengan aksi-aksinya itu, ya balance justice tidak ditemukan di dalam pengadilan. Nah, turunlah akhirnya pengadilan jalanan kan yang kita sering sebut demo itu tadi. Baiklah para pemirsa dimanapun anda berada, jangan lupa selalu like dan subscribe, dukung terus sayaran Suara Hani Oplosan dengan narasi-narasi tajam dan terpercaya langsung dari situasi dan kondisi terkini di kehidupan masyarakat kita. Bersama kita bisa kita bersama.